Menurut saya, menurut kami, kedisiplinan itu tetap mengacu pada peraturan-peraturan yang sudah ada di SMK Sunan Bonang sebelumnya. Jadi kita hanya menambahkan sedikit dan mengurangi hal-hal yang tidak perlu dilakukan sekarang. Seperti itu. Contohnya ini, tata tertib guru SMK Sunan Bonang. Menurut kehadiran yang A, guru paling lambat datang pukul 6.50. Jadi ini kalau seumpamanya kita terapkan dalam sehari-hari, ini akan nampak lebih baik dan akan memicu kondisi siswa yang semakin datang pagi mungkin. Nah, kalau seumpamanya kita itu mulai dari diri kita sendiri, dari guru dulu dah yang datang lebih awal, insya Allah muridnya juga akan mengikuti begitu. Bisa dibaca sendiri ke bawah. Kenapa? Satu-satu. Banyak. Oke. Siap. Oke, berikutnya guru diperkenankan pulang paling cepat 5 menit setelah bel pulang berbunyi. Ini untuk yang jam terakhir sepertinya. Kemudian guru dilarang keluar dari lingkungan sekolah untuk alasan apapun tanpa seizin kepala sekolah atau wakakepegawaian. Ini sudah kita terapkan sebelumnya ya. Guru yang tidak hadir karena sakit atau keperluan penting lainnya wajib izin kepada wakakepegawaian dan menyertakan tugas kepada guru piket. Ini juga sudah kita terapkan. Kemudian apabila guru sakit lebih dari 3 hari, maka harus memberikan surat keterangan dari dokter atau ada pemberitahuan lanjutan. Jadi izin lagi kalau seumpamanya lebih dari 3 hari tidak masuk, teman-teman bisa izin lagi. Ini juga sudah kita terapkan bersama. Lanjut. Yang B, kegiatan belajar mengajar. Guru dilarang meninggalkan kelas selama KBM kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sepertinya ini belum semuanya menjalankan. Ada beberapa guru yang mungkin masih sering meninggalkan kelas. Iya. Iya, sepertinya sudah menyadari salah satunya. Oke. Mungkin kalau seumpamanya ini benar-benar kita terapkan, nanti kondisi kelas akan lebih kondusif dari biasanya. Tidak akan ada lagi anak-anak yang nongkrong di warung atau di luar kelas saat jam pelajaran berlangsung. Guru dilarang menerima tamu di dalam kelas kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sepertinya ini tidak pernah terjadi. Alhamdulillah, semoga ini bisa terus kita pertahankan, tidak ada tamu di dalam kelas saat mapel berlangsung. Guru dilarang tidur di lingkungan sekolah selama KBM dan jam kerja, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Iya, nah mengaku. Pertama ini. Ya, ini masih sering kita lihat. Mungkin guru yang tidak punya jam biasanya menggunakan kantor untuk tidur biasanya. Tuh. Iya, Pak Kiki biasanya. Pasti. Biasanya dia langsung difoto ini sama Pak Kepala Sekolah, dibilang orang hilang di grup. Guru dilarang membawa dan mengaktifkan ponsel selama KBM berlangsung kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini bisa kita mulai dari diri sendiri, terutama saya, karena saya kadang-kadang masih harus buka HP, ada tugas, kadang-kadang ada yang mau saya cari di Google, kadang-kadang di kuis. Nah itu kan masih bisa dipertanggungjawabkan. Di YouTube enggak, saya enggak pernah buka YouTube kalau di kelas. Oke, lanjut. Guru dilarang menggunakan komputer atau internet selama KBM kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Nah, ini untuk sekarang sepertinya kondisional, karena kita sudah biasa menggunakan basis IT. Kita sudah biasa menggunakan IT baik di dalam KBM ataupun di lingkungan kantor. Ini bisa kondisional. Guru dilarang menghentikan kegiatan KBM atau memulangkan siswa sebelum waktu yang telah ditentukan, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kecuali seperti hari ini, Bu Bapak ya, kan sudah keputusan dari sekolah. Nah, biasanya kita juga tidak pernah mendapati guru yang memulangkan siswanya duluan. Biasanya sampai di jam terakhir itu guru-guru tetap bertahan. Kecuali memang tidak ada muridnya, ditinggal oleh siswanya yang sebelum kita masuk dipulangkan sampai jam 1. Biasanya kalau masih dipulangkan jam 3 itu anak-anak sudah pulang duluan, jam 1 tinggal sedikit muridnya. Lanjut Pak. Disiplin dan norma. Guru harus mematuhi dan mengamalkan kode etik profesi guru di dalam maupun di luar sekolah. Ini bisa dipahami. Guru dilarang merokok di lingkungan sekolah. Nah, ini mungkin yang harus kita terapkan. Ini mungkin baru untuk para ahli hisab. Para ahli hisab ini mungkin harus belajar, ya, disediakan ruangan atau belajar untuk menahan diri dulu, Bapak. Yang di dalam kelas mulai berkurang sudah, yang di kantor juga hanya sesekali, dan waktu di rapat kita sudah total untuk menerapkan ini. Ini adalah awalan yang baik. Guru harus melaksanakan tugas administrasi dengan teliti dan tepat waktu. Bisa dipahami ya ini. Guru harus mempraktikkan 6S: sapa, salam, senyum, sopan, santun, dan sabar. Ini juga sudah kita praktekkan. Kita sepertinya guru-guru yang sabar. Apabila guru melakukan perbuatan melawan hukum, maka akan langsung dilakukan pemutusan hubungan kerja dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Semoga ini tidak pernah terjadi di SMK Sunan Bonang. Amin. Lanjut. Sanksi. Berikut ini adalah sanksi yang akan diberikan apabila terjadi pelanggaran. Yang pertama adalah peringatan lisan, peringatan tertulis, kemudian pengurangan jam di sekolah, dan pemecatan. Ini juga sudah lama kita terapkan. Jadi kalau seumpamanya bulan ini telat terus, tidak pernah masuk tanpa alasan, tanpa izin dan sebagainya, biasanya langsung dapat teguran berikutnya, dan kemudian pengurangan jam. Ini sudah kita terapkan. Lanjut Pak. Tata tertib siswa SMK Sunan Bonang terkait dengan kedisiplinan. Yang pertama, jenis pelanggaran dan pengurangan. Ini sudah lama kita terapkan, dan beberapa tahun yang lalu kita sempat membuat tim kedisiplinan yang berjumlah 5 orang yang kemudian mundur, akhirnya bubar, diserahkan kembali kepada wali kelas masing-masing. Yang pertama, terlambat masuk toleransi 10 menit. Waktu itu yang telat masuk sampai 10 menit itu ada pengurangan poin 3. Kemudian tidak masuk tanpa izin 5, kurang poin 5. Tidak masuk dengan izin -1. Meninggalkan kelas atau sekolah tanpa izin -5. Meninggalkan kelas atau sekolah sebelum jam pelajaran berakhir -5. Sengaja tidak mengerjakan tugas dari guru -3. Sengaja tidak mengikuti kegiatan sekolah atau pondok Ramadan dan lain sebagainya -10. Peralatan sekolah tidak lengkap, misalnya alat tulisnya kadang-kadang ini masih sering terjadi. Di jam saya saja anak-anak kadang-kadang masih pinjam pulpen ke saya. Ya, kalau tidak bawa buku biasanya saya kasih uang, ini silakan kamu beli, tapi mereka tidak mau, malu. Ini mungkin ada koreksi dari teman-teman,
Atau dilanjut dulu Pak Budi? Kelakuan merokok di area sekolah min 15, memalsukan tanda tangan teman, orang tua atau guru itu min 10, melakukan kecurangan di waktu ulangan atau ujian, ini artinya nyontek, itu min 10, berkelahi, melawan guru atau melawan karyawan sekolah min 50, ini langsung banyak ini minnya, bertindak asusila atau melawan norma agama, contohnya adalah pelecehan seks dan lain-lain, itu langsung min 50. Membawa senjata tajam untuk membahayakan orang lain, ini biasanya disengaja, tapi alhamdulillah tidak pernah terjadi, ini langsung min 30. Membawa, mengedarkan dan mengonsumsi narkoba dan miras, ini langsung min 100. Mencuri dan menyebarkan nama baik sekolah, langsung min 100. Sengaja merusak sarana dan prasarana sekolah min 10. Lanjut Pak. Ketentuan. Setiap siswa memiliki jumlah poin 100 dan akan dikurangi apabila melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang tadi. Poin tinggal 70 itu dapat peringatan lisan kepada siswa. Poin tinggal 40 pemberitahuan tertulis kepada orang tua. Poin tinggal 10 pemanggilan orang tua. Poin habis dikembalikan kepada orang tua atau diasramakan selama 1 semester. Ini sudah kita terapkan sebelumnya. Pengurangan poin untuk pelanggar yang tidak tercantum di atas sifatnya kondisional. Penambahan poin sifatnya juga kondisional. Lanjut Pak. Tata tertib karyawan atau TU SMK Sunan Bonang. Yang pertama, kehadiran. Karyawan atau TU harus datang paling lambat pukul 6.50. Berarti sama seperti guru yang mengajar di kelas. Tetapi kadang-kadang masih agak siang. Ini bisa dipahami Bu ya. Karyawan atau TU diperkenankan pulang paling cepat 5 menit setelah bel pulang berbunyi. Karyawan atau TU dilarang keluar dari lingkungan sekolah untuk alasan apapun tanpa seizin kepala sekolah atau waka kepegawaian. Karyawan atau TU yang tidak hadir karena sakit atau keperluan penting lainnya wajib izin kepada waka kepegawaian. Apabila karyawan atau TU sakit lebih dari 3 hari, maka harus memberikan surat keterangan dari dokter atau ada pemberitahuan berkelanjutan. Ini untuk peraturan yang harus diikuti oleh karyawan atau TU. Lanjut. Tugas dan tanggung jawab. Karyawan atau TU dilarang meninggalkan sekolah kecuali ada alasan yang tepat yang dapat dipertanggungjawabkan. Karyawan atau TU dilarang menerima tamu di sekolah kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bisa dipahami yang ini ya. Karyawan atau TU dilarang tidur di lingkungan sekolah selama jam kerja kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bisa dimulai hari ini mungkin. Menggunakan HP seperlunya. Ini yang paling susah, termasuk saya. Menggunakan fasilitas sekolah apabila berkaitan dengan tugas. Jadi kalau seumpamanya tidak ada kaitannya dengan tugas, ini berarti kita dilarang untuk menggunakan fasilitas sekolah. Mengerjakan tugas sesuai tupoksi masing-masing. Biar kita itu ada batasan-batasan. Jadi tidak mengganggu batasan orang lain. Lanjut. Disiplin dan norma. Karyawan atau TU harus mematuhi norma agama, norma sosial dan norma susila, baik itu dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Karyawan atau TU dilarang merokok di lingkungan sekolah.
Banyak dulu saya bacakan. Kita masuk. Pikir ada Karyawan atau TU harus melaksanakan tugas administrasi dengan teliti dan tepat waktu. Karyawan atau TU harus mempraktikkan 6S: salam, sapa, senyum, sopan, santun, dan sabar. Apabila karyawan atau TU melakukan perbuatan melawan hukum, maka akan langsung dilakukan pemutusan hubungan kerja dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Lanjut, Pak. Sanksinya. Berikut ini adalah sanksi yang akan diberikan apabila terjadi pelanggaran. Pertama, peringatan lisan. Kedua, peringatan tertulis. 3, pengurangan jam sekolah. Dan keempat, pemecatan. Pelaksanaan. Keaktifan guru dan karyawan di bawah pengawasan Wakakepegawaian. Keaktifan siswa di bawah pengawasan guru dan wali kelas. Absen guru akan dilihat melalui fingerprint. Absen siswa akan ditangani langsung oleh petugas yang ditunjuk untuk mengabsen pagi dan siang. Ini sudah lama kita laksanakan untuk poin 1 sampai poin 3. Yang poin 4 ini dulu pernah kita laksanakan, waktu itu saya masih baru di sini. Waktu itu kalau tidak salah Pak Usman yang punya tugas untuk mengabsen siswa 1 jam setelah jam pelajaran dan 1 jam sebelum pulang sekolah. Nah, waktu itu sepertinya ini berjalan dengan baik. Kalau seumpamanya sekarang kita laksanakan, sepertinya juga akan lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Kalau seumpamanya ini yang poin 4 nanti oleh petugasnya bisa langsung difoto dan dikirimkan pada wali kelas masing-masing, sehingga guru dan wali kelas yang ada, guru wali kelasnya itu bisa langsung menelpon atau WA jadi langsung ke wali muridnya untuk memberitahukan kehadiran putra-putrinya. Ini mungkin akan lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Lanjut, Pak Budi. Instrumen yang dibutuhkan: absensi guru dan siswa, petugas piket harian. Petugas piket harian ini sudah ada. Absensi guru dan siswa ini sepertinya juga sudah ada. Buku poin, pulpen, dan ruang UKS. Ruang UKS ini yang belum kita punya. Jadi kalau seumpamanya ada keluhan anak yang pusing, mual atau apa, anak-anak jangan langsung dipulangkan. Kenapa? Karena kita khawatir ada sesuatu yang akan terjadi di jalan. Kecuali memang mau diantarkan, tidak apa-apa. Nah, untuk ruang UKS ini kita bisa usahakan, Pak. Insya Allah bisa diusahakan. Lanjut, Pak. Belum? Sudah? Ya. Monggo teman-teman, apabila ada